Kembali bersama Suntar di Bengkel Vidas, kita akan mereview materi tingkat SMA. Kali ini masalah problem dinamika berkaitan dengan katrol bergerak. Lalu di sini objeknya, baloknya ada 3 ya. Balok 1 diletakkan di atas bidangnya nggak bisa bergerak, ini kasar, tapi ini licin. Jadi balok 1 ini bebas bergerak, dihubungkan dengan tali ya, melalui katrol tetap ke katrol bergerak, di mana katrol bergerak dihubungkan dengan massa balok 3. Ini balok 3 ya. Lalu tali yang tadi dihubungkan lagi ke balok 2. Ini juga licin, jadi bebas bergerak, tapi bidang yang besar ini tidak bisa bergerak ya. Balok ini masing-masing masanya sama, yaitu 2 kg ya, dihubungkan tadi ya oleh katrol tetap ya, sebagai gambar berikut. Tentukan percepatan balok 1, balok 3, balok 2 ya, dan tentukan besar tegangan tali T1. Nah, tegangan tali T1 yang mana? Yang atas ini, tali yang panjang ini ya. Karena kalau kita lihat tali ini kan ada yang panjang, tapi ada tali yang menghubungkan katrol bergerak ke balok 3 ini, T2 ya. Yang saya tanya ini yang T1. Loh, kok T1 yang itu, tahu di mana? Karena saya yang buat soalnya. Jadi ini yang T1 ya. Oke, sekarang diagram benda bebasnya untuk balok 1 ya. Itu adalah seperti ini. Jadi setiap soal dinamika harus gambar diagram benda bebasnya supaya kita bisa analisis gaya-gaya yang bekerja melalui hukum Newton. Tahapan pertama gambar dulu. Jadi ada gaya apa saja? Di sini ada tali yang tegang ya, maka bagi objek yang ini, objek yang kita analisis, tali itu menarik dia ke kanan. Dia juga punya berat, yaitu 2 kg dikali 10, percepatan gravitasi gunakan 10 saja, 2 kali 10, 20 Newton. Lalu di sini dia kan berinteraksi dengan bidang yang seperti lantai bagi dia kan. Maka ada gaya penahan ke atas, gaya normal N1 ke atas. Setiap persentuhan antara dua objek selalu ada gaya normal yang tegak lurus dengan bidangnya ya. Di situ ada N1 ke atas. Bagi bidangnya tentu ada N1 ke bawah, tapi yang kita analisis ini baloknya ya. Yang kedua, tahapan selanjutnya analisis gayanya. Sigma FY total gaya dalam arah sumbu Y sama dengan 0 karena tidak bergerak dipercepat ke atas atau ke bawah ya, diam ya dalam hal ini. Berarti N1 sama dengan 20 Newton. Nah, data ini, informasi ini tidak kepake, tidak kita gunakan karena tentu dalam konteks soal ini tidak ditanya, sekaligus juga tidak ada gaya gesek ya. Kalau ada gaya gesek, ini kemungkinan akan digunakan. Sigma Fx sama dengan M1 kali A1 karena benda ini dipercepat ke kanan. Yaitu ada gaya apa? T1. T1 digunakan untuk 2 kg ini dipercepat ke kanan A1. Perhatikan saya A1 saya tidak ganti dengan A, karena A1 dan A2 dan A3 ini tidak sama kalau secara umum, kalau masanya berbeda. Ini kebetulan aja masanya sama, makanya nanti akan sama. Tapi saya asumsikan beda ya, supaya teman-teman bisa mengikuti. Seandainya kalau soal ini beda, masanya gimana? Ya sudah, saya anggap beda dulu. Nanti dalam perhitungan tentu nanti saya akan dapat yang sama karena masanya sama. Tapi teman-teman kalau misalnya masanya beda, harus gunakan cara saya seperti ini. A1 jangan ganti ke A, tapi tetap A1. Oke? Balok 2 juga sama, yaitu gambar diagram benda bebasnya seperti ini ya. Ada gaya-gaya bekerja, sama caranya. Sigma FY sama dengan 0, ini juga tidak digunakan, informasi yang tidak terpakai dalam soal ini. Sigma Fx gayanya ke kiri, yaitu T1 juga, karena lihat ya ini tegangan talinya ini T1 ya. M2 kali A2, 2 kali A2. Perhatikan ini A1, ini A2. Nah, bagaimana kalau kita menganalisis balok 3? Balok 3 ini ada kaitannya dengan katrol, karena dia bergerak ke bawah bersama dengan katrol, dan katrol ini dililitkan oleh tali melalui tidak langsung ke balok 3, tapi melalui katrol bergerak itu dulu. Berarti kita harus gambar diagram benda bebas untuk katrolnya, lalu kita analisis juga. Selain kita menggambar balok 3-nya ya. Nah, di sini ada katrol bergeraknya, ada tali ke atas T1, ada tegangan tali ke atas T1 ya. Lalu di sini dia diikatkan tali ke bawah, berarti ada tegangan tali ke bawah T2. Sigma Fy, karena katrol ini bergerak bersama dengan balok ke bawah, berarti sigma Fy sama M katrol kali A katrol. M katrol diabaikan 0, ingat katrol ideal ya. Lalu karena dia gerak ke bawah, berarti T2 lebih besar daripada 2T1 ini. T2 dikurang 2T1 sama dengan 0 ya. Perhatikan A katrol saya tulis A3, karena tentu saja katrol ini bergerak bersama dengan balok 3 bersamaan, berarti A katrol sama saja A3. Tapi karena dikali 0 ya jadi 0 ya. T2 sama dengan 2T1. Jadi kita dapat nih tegangan tali yang hubungan antara tegangan tali 1 dengan tegangan tali 2. Karena ini kita perlu supaya apa? Supaya kita bisa mengkoneksikan hubungan gerak balok 1, balok 2 dengan balok 3, di mana ini kan dia harus melalui tegangan tali 1 ke tegangan tali 2. Ini persamaannya. Oke. Balok 3, analisis hukum Newtonnya, sigma Fy itu dia bergerak dipercepat ke bawah, berarti M
3 kali G 20 Newton dikurang T2 ke atas sama dengan masanya 2 kali A3. Dapat persamaan ini ya. Lalu kita lihat dari semua persamaan ini yang bisa digunakan dalam mencari relasi gerak mereka itu T1 sampai 2A1, T2 sampai 2T1, lalu 20 kurang 2 T2 adalah 2A3 ya, T1 sampai 2A2. Nah, di sini ada berapa variabel yang kita belum ketahui nilainya. Ada T1, ada T2, ada A1, ada A2, ada A3. 5 variabel tidak diketahui nilainya, maka kita perlu satu persamaan lagi karena ini baru 4. Dan kita ingat di dalam kasus ya katrol bergerak, kita bisa mencari relasi hubungan percepatan antara tali-tali yang berhubungan dengan katrol bergerak ini ya. Jadi di sini relasi geraknya untuk katrol bergerak, kita tahu bahwa di dalam video sebelumnya saya sudah bahas penurunannya juga, teman-teman harus tonton itu lebih dahulu ya. Kalau misalkan ini diam, anggap ini balok duanya diam, anggap ini kayak tembok lah ya. Jadi tali ini dihubungkan ke tembok. Kalau ini ke kanan, ini kan akan turun ke bawah. Ke kanan dia 2 meter, dia akan turun cuma 1 meter. Ya, ingat ya, ini tali yang memutari katrol bergerak, ini tali yang diikatkan pada pusat katrol bergerak. Tali yang memutari katrol bergerak itu selalu pindahnya itu 2 kali dari perpindahan tali yang diikatkan pada pusat katrol bergerak. Lihat penurunan rumus saya di dalam video sebelumnya. Jadi A3 nih ya, A3 percepatan ini adalah setengah dari percepatan A1. Ingat ini diam ya. Sebaliknya kalau ini yang diam, ini tembok. Kalau ini tembok, ini kalau gerak ke kiri sama. Maka A3 turunnya ke bawah adalah setengah dari percepatan ini. Setengah dari A2 kalau balok 1 ini seperti tembok diam. Bagaimana kalau ini gerak, ini gerak? Berarti apa? Berarti A3 adalah jumlahnya. A3 turunnya dia adalah setengah A1 ditambah dengan setengah A2. Nah, ini persamaan yang sudah terbentuk dari kita mencari relasi gerak antara ya tali ini dengan tali yang memutari katrol bergerak itu. A3 sama dengan setengah dalam kurung A1 tambah A2. Sudah 5 persamaan. Ada 5 variabel tidak diketahui, bisa kita selesaikan sekarang. Nah, tahapan selanjutnya, ini kan tahapan kedua ya, membuat persamaan dari analisis hukum Newtonnya. Tahapan pertama tadi gambar DBB-nya. Tahapan ketiga nih, sekarang kita sudah masuk bukan fisikanya lagi, tapi matematiknya. Nah, ini yang paling tricky, yang paling mungkin sulit. Kenapa? Karena biasanya kalau persamaan terlalu banyak, kita bingung. Nah, saya tuliskan ulang terlebih dahulu. Persamaannya ada 5 nih. Teman-teman bingung ini gimana cara nyesainnya, ada banyak. Sebenarnya ini kan sama kayak ada X, ada Y, ada Z, ada V, ada W, ada 5 variabel gitu ya. Lalu ada 5 persamaan. Untuk menyelesaikannya teman-teman begini, tentukan tujuan. Ingat, waktu tentukan tujuannya adalah saya mau cari percepatan. Kalau saya mau cari percepatan, berarti saya harus hilangkan tegangan talinya. Ini ada tegangan tali, ada percepatan. Hilangkan T-nya dulu. Jadi bertahap ya, tetapi tujuannya jelas. Nah, di sini saya mau hilangkan pertama-tama saya gunakan persamaan 3 dan persamaan 4, yaitu ini sama ini. Saya mau hilangkan T2-nya. Caranya bagaimana? Semua yang ada T2 saya ganti dengan 2T1. Ini ada T2 nggak ada, ini ada T2 nggak ada, ini ada T2 nggak ada, ini ada T2. Berarti T2 di sini saya substitusikan dengan 2T1. Ya, jadi ini sudah melebur jadi satu persamaan. Jadi sekarang jadi persamaan 1 belum dipakai, persamaan 2 belum dipakai, persamaan 3 dan 4 sudah jadi persamaan ini, persamaan kelima jadi ini. Jadi sekarang tinggal 4 persamaan. Perhatikan, ada 4 variabel tidak diketahui. T1, A1, ada A2, ya lalu ada A3, tapi T2 sudah nggak ada. Jadi kita sudah sudah melangkah lebih jauh ya dibandingkan yang pertama. Sekarang langkah selanjutnya, saya mau hilangkan T1. Ingat tujuan kita mau dapat A-nya, mau dapat percepatan, maka hilangkan tegangan talinya. Caranya bagaimana? Sekarang tahapan selanjutnya hilangkan T1. Nah, seperti ini. Jadi T1 ini saya substitusikan ke sini. Ya, T1 substitusikan ke sini. Ya, di sini nggak ada T1, ada juga. Berarti T1 nanti juga substitusikan ke sini. Nah, saya gunakan T1 substitusikan ke sini. Untuk yang ini saya gunakan ini substitusikan ke sini. Boleh nggak yang ini ke sini? Boleh, terserah, bebas ya. Tapi saya gunakan ini substitusikan ke sini gitu ya. Ini substitusikan ke sini gitu ya. Jadi T1 yang kedua masuk ke sini itu menjadi 20 dikurang 2 kali 2A2. Jadi 4A2. T1 ini substitusikan ke sini menjadi apa? 2A1 sampai 2A2 atau A1 sampai A2. Sekarang ini nggak ada T-nya, tetap ditulis ulang, jadi 3 persamaan.
perhatikan persamaannya ada berapa variabel yang tidak diketahui di sini. A1, A2, A3. Di sini ada 3 persamaan. Jadi cukup 3 persamaan, 3 variabel yang belum diketahui. Jadi bisa kita selesaikan. Selanjutnya ya, saya mau cari A1. Berarti saya harus hilangkan A2, saya harus hilangkan A3-nya ya. Nah, pertama-tama ya, saya hilangkan A2-nya dulu. Jadi, setiap ada A2, saya ganti dengan A1. Ini A2 kan? Saya masukkan A1 ke sini. Nah, begini. Ini ada A2 kan? Saya ganti dengan A1 ke sini. Karena A2 sama dengan A1, ya kan? Ini jadi A1 tambah A1. Oke, jadi ini jadi 20 kurang 4A1 sama dengan 2A3 ya. Ini A3 sama dengan setengah A1 tambah A1. 2A1 kali setengah A1. Jadi sekarang dapat 2 persamaan dan yang belum diketahui adalah A1 dan A3. 2 variabel yang belum diketahui. Bisa diselesaikan? Bisa. Ya, bisa diselesaikan kan? Cukup ya, persamaan ada 2. Terakhir, saya mau hilangkan A3-nya. Ya. A3 itu sama dengan A1. Masukkan ke sini. Jadi ganti A3 dengan A1. Nah, ini jadi 20 sama dengan ini min 4A1 ya, dipindah ruaskan atau tambah 4A1 tambah 4A1 begitu ya. Dalam matematisnya ya, jadi 6A1. A1 sama dengan 20 dibagi 6 atau 10 dibagi 3. Kita sederhanakan ya. Jadi saya dapatkan A1 10/3 itu juga adalah A2, itu juga adalah A3. Maka ya di sini seperti yang tadi saya katakan, karena nama saya sama, berarti kebetulan ya, bukan kebetulan ya, memang kasusnya 2 kg ini ya, itu akan membuat percepatan sama. Kalau teman-teman nanti mendapat soal yang masa saya berbeda, teman-teman akan mendapat di sini A1 bukan sama dengan A2, ini ada angka pengalinya gitu ya. Lalu A3 juga tidak akan sama dengan A1 gitu ya. Caranya sama, cari A1-nya, substitusikan lagi ke awal ke sini, nanti teman-teman akan dapat A2 dan A3 gitu ya. Caranya sama ya, cuma bedanya nilainya berbeda saja. Oke, jadi sekarang percepatannya sudah dapat. Sekarang kita harus cari tegangan talinya, T1 ini. Bagaimana mencari tegangan tali T1 ini? Nah, tegangan tali T1 ini kita bisa menggunakan persamaan-persamaan yang ada. Boleh menggunakan yang ini, boleh menggunakan yang ini gitu ya. Nah, saya pakai yang paling simple saja, yaitu yang ini misalnya, T1 sampai 2A1 ya. Seperti ini. Nah, perhatikan A1 sudah dapat tadi 10/3, substitusikan 2 kali 10/3 dapat 20/3 Newton ya, bukan meter per sekund kuadrat, karena tegangan tali satuannya adalah, ini satuan gaya adalah Newton. Oke, sampai di sini ya pembahasan kita mengenai video dinamika di bengkel Vidas. Tetap semangat!